Sekarang ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, kita masih memiliki tanggung jawab yang memang tidak hanya kita berpikir tentang keselamatan saja, tapi bicara bagaimana kita hidup bertanggung jawab, entahkah saudara sebagai suami, entahkah saudara sebagai istri, entahkah sebagai anak atau sebagai apa saja. Kita punya tanggung jawab apa? Salah satunya adalah bekerja. Bersungut-sungut itu intinya bahwa melihat pekerjaan itu sebagai sebuah beban ya. Melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang menekan kehidupan saya. Padahal bekerja itu adalah sesuatu yang menyenangkan seharusnya. Tetapi ketika kita bekerja diajarkan kepada kita agar kita bekerja dengan ikhlas. Orang yang bekerja dengan ikhlas, dia bekerja tidak bersungut-sungut. Tetapi sebagai orang Kristen kita diajarkan berbeda. Bekerjalah dengan ikhlas, dengan tidak bersungut-sungut. Bukan berarti kita tidak boleh protes. Boleh protes. Sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan keluhan saudara kepada pimpinan. Sampaikan keluhan saudara kepada mungkin orang-orang yang dapat menerima keluhan saudara. Jadi kita diajarkan bekerja dengan ikhlas, tidak bersungut-sungut, dan tidak berbantah-bantahan. Supaya kita sebagai orang Kristen juga menjadi berkat melalui kehadiran kita di dalam kita bekerja. Begitu maksudnya. Karena itu dikatakan, mengapa kita perlu tidak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Karena endingnya adalah supaya kita tidak beraib, tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat, sehingga, ini yang terakhir penting, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia sekali. Shalom, wah senang lagi jumpa ya dalam program Terang Warta Rohani, dan saya kira saudara akan selalu mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, pelajaran-pelajaran yang disumberkan atau didasarkan kepada kebenaran firman Tuhan. Semoga saudara selalu diberkati oleh Tuhan dan selalu setia mengikut Kristus di tengah-tengah hidup ini. Ya mungkin kita tidak selalu dalam keadaan baik-baik ya. Mungkin kita juga pernah mengalami yang namanya kesulitan hidup, mungkin itu hal ekonomi atau keluarga, bahkan juga kesulitan-kesulitan yang terkait dengan hubungan-hubungan kita dengan orang lain. Tetapi sebagai orang Kristen saudara, memang kita ada kesulitan. Memang kita tidak selalu, hidup ini kan tidak selalu menyenangkan. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus hidup bertanggung jawab. Salah satu bentuk tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah bekerja dengan ikhlas. Nah ini, jadi ketika ada orang bilang bahwa menjadi orang Kristen itu ya sudah, nanti Tuhan akan berkati kita. Kemudian kita tidak perlulah berpikir tentang besok itu akan makan apa, nggak perlu ya, karena Kristus sudah pelihara kita begitu ya. Burung-burung di udara Tuhan pelihara ya. Bunga-bunga di padang Tuhan hiasi. Ya sudah, nggak usah khawatir, nggak usah berpikir tentang bekerjalah. Bekerja pokoknya sekenanya lah. Kalau hari ini aku ingin bekerja ya bekerja. Kalau ingin tidur ya tidur. Supaya hidup ini nikmati saja begitu. Apakah salah saudara? Ya mungkin orang bilang tidak ada salahnya juga. Tetapi apakah seperti itu hidup kita sebagai orang Kristen? Karena sebagai orang Kristen, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah ditebus dosa-dosa kita. Sekarang ketika kita masih ada di tengah-tengah dunia ini, kita masih memiliki tanggung jawab yang memang tidak hanya kita berpikir tentang keselamatan saja, tapi bicara bagaimana kita hidup bertanggung jawab, entahkah saudara sebagai suami, entahkah saudara sebagai istri, entahkah sebagai anak atau sebagai apa saja. Kita punya tanggung jawab apa? Salah satunya adalah bekerja. Nah, bekerja dengan bagaimana? Yaitu bekerja dengan ikhlas. Nah, bagaimana kita bekerja dengan ikhlas? Kita dasarkan dari kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak buka dari Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Filipi pasal 2 ayat 14 sampai dengan yang ke-15. Saya mohon izin untuk membacakan untuk kita semua. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Saya ulangi lagi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak
bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, ini coba perhatikan bagian terakhir ini luar biasa. Supaya atau sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi di dunia ini saudara yang bekerja di kantor ya, saudara yang bekerja sebagai mungkin wirausahawan atau apa saja ya. Tips yang diberikan oleh Alkitab, bekerjalah dengan ikhlas. Dan sudah diperlihatkan kepada kita bagian terakhir, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ketika kita bekerja dengan ikhlas, itu nanti sudah ditunjukkan endingnya apa? Anda akan bercahaya dimanapun Anda berada, karena Anda bekerja dengan ikhlas. Karena itu Alkitab mengajar kepada kita sebagai orang Kristen, bekerja dengan ikhlas. Yang pertama saudara, ayat yang 14. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Wow. Ini ya, apa artinya bersungut-sungut ya? Bersungut-sungut itu ya bahasa kekiniannya ya ngedumel begitu ya, ngomel-ngomel ya. Ini baru dikasih pekerjaan A, ngomel, ndak dikerjakan, marah-marah, emosi dan sebagainya. Bersungut-sungut itu intinya bahwa melihat pekerjaan itu sebagai sebuah beban ya. Melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang menekan kehidupan saya. Padahal pekerjaan itu adalah sesuatu yang menyenangkan seharusnya. Tetapi kenapa orang itu melihat pekerjaan itu sebagai sesuatu yang menekan? Karena dia memiliki tabiat yang spesial itu. Dia menjadi orang yang malas sebenarnya. Bahkan saya pernah menulis atau membuat sebuah sebuah tulisan. Ada yang disebut dengan pemalas profesional. Jadi malas menjadi profesi saudara. Jadi kalau dia nggak malas itu kok rasanya hidupnya nggak nyaman begitu ya. Padahal Alkitab mengajar kepada kita, jadilah orang Kristen yang rajin. Tetapi malah dia menjadikan kemalasan itu sebagai sebuah profesi. Dia hidupi dengan baik, dia rawat dengan baik, yang mengakibatkan dia susah, orang lain juga susah. Itu sisi yang lain. Tetapi ketika kita bekerja, diajarkan kepada kita agar kita bekerja dengan ikhlas. Orang yang bekerja dengan ikhlas, dia bekerja tidak bersungut-sungut. Mungkin ada yang bertanya, Pak, boleh nggak kita bersungut-sungut? Ya nggak salah ya. Orang bersungut-sungut itu berarti dia merasa nggak puas begitu ya. Kan dalam dunia kerja itu kadang-kadang orang nggak selalu puas dengan pekerjaannya. Kenapa pekerjaan yang diberikan kepada saya ini terlalu ringan? Dia mulai bersungut-sungut. Kenapa pekerjaan yang diberikan kepada saya ini nggak sesuai dengan kapasitas saya atau keilmuan saya? Dia mulai bersungut-sungut. Apakah salah? Nggak salah. Memang dalam dunia pekerjaan pastilah pimpinan akan melihat si A kemampuannya apa, diberikan pekerjaan apa. Itu bagus begitu ya. Kadang-kadang kan tidak selalu begitu ya. Kita pahamnya B, punya keilmuan di B, disuruh kerjanya C. Wah, mulai bersungut-sungut kita. Mulai nggak suka. Padahal tujuannya supaya kita berkembang begitu ya. Tidak hanya memahami A, tetapi juga memahami C. Tujuannya supaya kita berkembang, kita mulai belajar. Makanya kita kadang-kadang dikasih pekerjaan yang kadang-kadang nggak sesuai dengan minat kita. Menyebabkan kita tuh menjadi bersungut-sungut, ya kita marah, kita jengkel, kita nggak suka. Apalagi itu dikaitkan dengan upah. Kadang-kadang upah yang nggak sesuai pun membuat orang lain tuh bersungut-sungut ya. Aku bekerja keras begini kok tidak ada rewardnya ya, tidak ada apresiasinya. Kok saya kerja keras, si B kerja biasa-biasa, sama aja gajinya, lama-lama bersungut juga. Pertanyaannya boleh nggak gitu? Ya boleh, nggak apa-apa. Tetapi sebagai orang Kristen kita diajarkan berbeda. Bekerjalah dengan ikhlas, dengan tidak bersungut-sungut. Bukan berarti kita tidak boleh protes, boleh protes. Sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan keluhan saudara kepada pimpinan. Sampaikan keluhan saudara kepada mungkin orang-orang yang dapat menerima keluhan saudara. Bersungut-sungut itu intinya orang itu tidak mau menyampaikan keluhannya, tetapi ngomel terus ya, kan susah ya. Pimpinan mungkin nggak tahu kalau kita loadnya terlalu besar. Tidak pernah sampaikan, tetapi kita bersungut-sungut. Nah, ini yang diajarkan oleh Alkitab agar kita menjadi orang Kristen, bekerja dengan ikhlas, dan kita diajar untuk apa? Tidak boleh bersungut-sungut. Demikian juga bagi saudara yang melayani ya.
Mungkin ada sebagai majelis gereja begitu ya, atau sebagai diaken begitu, yang dikasih kesempatan oleh jemaat untuk melayani jemaat. Lakukanlah semua yang diberikan itu dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin jadwalnya terlalu banyak dan sebagainya. Ya kita mulai menjadi berat, menjadi terbeban. Tetapi kalau kita bersungut-sungut, itu akan menambah beban itu dan mengakibatkan kita bekerja setengah hati. Yang mengakibatkan kita bekerja tidak sepenuhnya. Dan kemana-mana kita pergi itu selalu membawa aura yang negatif. Kerjanya ngomel aja, marah-marah saja, emosi saja. Mukanya merengut saja. Lalu gimana saudara bekerja begitu? Itu kalau muka kita merengut, ya muka kita sudah tidak sejahtera, itu apapun kita kerjakan pasti nggak menjadi baik. Semuanya pada akhirnya pekerjaan itu setengah hati dan kita merasa yang penting selesai. Ini yang dikatakan oleh Alkitab, bekerja dengan ikhlas, tidak bersungut-sungut. Jika saudara punya pengalaman ya dalam bekerja bersungut-sungut, ya saya katakan melalui pelajaran ini tidak ada yang salah. Tetapi sebagai orang Kristen kita diajarkan, karena endingnya ada supaya kita bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kita akan menjadi sesuatu yang berbeda. Maka kita akan melawan diri kita. Jangan sampai kita kemana-mana itu hanya membawa sungutan. Kalau ada hal-hal yang gak pas dalam pekerjaan kita. Atau dalam apapun profesi kita lakukan. Ya sampaikan itu kepada mungkin kalau ada atasan atau rekan kerja. Sehingga kita tidak menjadikan hidup kita tuh selalu membawa aura yang negatif. Karena kita merasa pekerjaan yang diberi kepada saya itu nggak pas dan mungkin juga gajinya nggak pas. Ya kalau nggak pas kan tinggal sampaikan. Kalau nggak merasa nggak seneng ya tinggal minta izin saya resign kan selesai. Ngapain bersungut-sungut di situ? Akhirnya saudara tertekan dan akibatnya saudara juga terbeban dalam mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan. Terutama bagi saudara yang melayani Tuhan. Kemudian yang kedua saudara. Ayat yang ke-14 masih ya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Wah, ini berbantah-bantahannya apa ya? Berbantah-bantahan itu ya bicara mengenai ketika kita bekerja, bukannya kita ngurusi pekerjaan kita itu, tapi kita sibuk ngurusi orang lain, kemudian mulai saling menyalahkan, kemudian kita mulai saling sikut, saling sini, kita berbantah-bantah, hanya berdiskusi, ribut masalah pekerjaan nggak selesai saudara. Hanya kita bicara siapa yang benar, siapa yang salah, seharusnya gini, seharusnya begitu. Ini kan masalah ya. Seharusnya pimpinannya begini, kenapa begini? Nah, itu berbantah-bantah saudara. Sehingga mengakibatkan apa? Kita menjadi orang yang sebenarnya ya yang dikatakan tadi itu ya bekerja yang tidak ikhlas saudara. Karena kita terbeban. Sehingga yang ada dalam kehidupan kita berbantah-bantahan dan menyebabkan kita pada akhirnya ya sama dengan bagian tadi ya. Kita sudah bersungut-sungut, kemudian kita berbantah-bantahan, terlalu banyak buat alasan ya. Ketika ada pekerjaan alasannya banyak sekali begitu ya. Belum dikerjakan sudah bilang nggak bisa. Ya ini gimana? Seharusnya kan dicoba dulu. Kalau sudah dicoba berkali-kali ternyata ada kendala, kita diskusi dengan rekan kita. Kalaupun juga ada kendala, masih ada supervisor misalnya kalau di pekerjaan-pekerjaan, entahkah itu di perhotelan ya, atau di perusahaan-perusahaan ada supervisor, kita tanyakan ini gimana cara mengerjakannya. Bukan berbantah-bantahan, bukan kita saling marah, saling menyalahkan. Akibatnya apa? Ya suasana kerja akan menjadi rusak. Demikian juga di keluarga saudara. Kalau bekerja itu juga nggak boleh berbantah-bantahan, saling menyalahkan. Ini kan pekerjaan bukan aku. Waduh, itu lama-lama perang bertayuda saudara. Karena itu kita harus kerjakan sesuatu itu dengan ikhlas saudara. Jadi berbantah-bantahan itu akan menyebabkan suasana kehidupan kita menjadi ruwet. Ya, suasana kehidupan kita menjadi tidak nyaman dan tidak damai sejahtera. Dan akibatnya apa? Akibatnya kita menjadi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu yang kedua. Kemudian mungkin pertanyaan yang sangat penting yang perlu saya tanyakan sekarang. Tadi kan pertama itu, kemudian yang kedua. Kemudian ini yang terakhir ini bukan poinnya, tetapi ada pertanyaan. Mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut? Mengapa kita tidak boleh berbantah-bantahan? Ini ada ajarannya. Di ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak
bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi kita diajarkan bekerja dengan ikhlas, tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan, supaya kita sebagai orang Kristen juga menjadi berkat melalui kehadiran kita di dalam kita bekerja. Begitu maksudnya. Jadi kalau dilihat begini, oh itu si Bapak A itu ya, oh dia Kristen ya, oh iya bagus ya kerjanya dia itu. Dia itu apa ya, dia orangnya tekun, orangnya juga enggak emosional, orangnya juga enggak sering bersungut-sungut, orangnya bekerja dengan ikhlas. Supaya di antara dikatakan di sini, di antara angkatan yang bengkok hatinya. Karena apa? Di tengah-tengah pekerjaan pasti ada orang yang bengkok hatinya ya. Ada orang yang ingin memanipulasi orang lain, ada orang yang ingin korupsi, ada orang yang ingin merugikan perusahaan. Nah, kalau kita sudah bersungut-sungut, ujung-ujungnya kita nanti pasti sudahlah, kerja capek-capek begini sudah, enggak usah kita sungut-sungut bekerja. Kita ambil aja barang ini, kita jual aja. Lama-lama kita rusak juga. Karena kita tidak ikhlas. Karena itu dikatakan, mengapa kita tidak boleh bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Karena endingnya adalah supaya kita tidak beraib, tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat. Sehingga, ini yang terakhir penting, kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sekalipun mungkin keadaannya berat, keadaannya sulit, yang membuat saudara tertekan, merasa saudara itu nggak nyaman dan sebagainya. Tetapi kalau saudara masih komitmen ada di situ, ya kerja dengan ikhlas supaya kita menjadi seperti bintang-bintang di dunia ini, bercahaya, menjadi berkat bagi orang lain, saudara. Maka saya katakan di sini, Alkitab mengajar kepada kita salah satu tanggung jawab kita sebagai orang Kristen adalah bekerja, tapi bukan sembarang bekerja. Tapi bekerja dengan ikhlas, dengan cara tidak bersungut-sungut dan tidak berbantah-bantahan. Karena endingnya yang Tuhan ingin mau dari kita orang yang bekerja adalah supaya kita itu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia ini. Dengan kata lain, dimanapun kita bekerja, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya pelajaran ini memberkati kita semua. Yuk menjadi orang yang bekerja dengan ikhlas, menjadi orang yang memberikan manfaat bagi orang lain, berkontribusi bagi orang lain melalui talenta, melalui kapasitas yang kita miliki, sehingga pada akhirnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sampai jumpa dalam program Terang Warta Rohani selanjutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.